talk, but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nuts. When I pulled on the lot, that's nuts. Up in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan marketing research tentang bisnis sebelah. Nah, perkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri Risa dengan NIM 21101063 dan rekan saya yaitu Nurliza dengan NIM 21101065. Kemudian ada Fani Mehusna Putri dengan NIM 21101049 dan yang terakhir ada Adia Akbari dengan NIM 2110101086. Nah, kita akan membahas tentang seblak gerobak versus seblak prasmanan. Nah, yang pertama, kita akan memperkenalkan apa itu seblak. Seblak adalah makanan khas Sunda yang berasal dari Jawa Barat, Indonesia. Secara umum, seblak terbuat dari kerupuk aci yang dimasak dengan kuah pedas gurih. Nah, mengapa sih kita melakukan riset marketing? Yang pertama adalah untuk membuat strategi pemasaran yang lebih baik. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas produk dengan mengidentifikasi masalah pasar. Dan yang terakhir adalah untuk menjangkau target pasar yang lebih spesifik. Yang pertama, kami akan membahas tentang seblak gerobak. Nama pemilik seblaknya yaitu Dodi Gunawan dan tahun pendiri seblaknya yaitu pada tahun 2009. Seblak gerobak Bandung adalah makanan khas Sunda yang populer dan disukai oleh banyak orang. Seblak Bandung ini terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan berbagai macam topping, seperti bakso, sosis, telur ayam, dan makaroni. Seblak Bandung ini dimasak dengan bumbu pedas dan kencur yang khas. Nah, biasanya seblak Bandung ini dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp20.000 per porsi. Oke, di sini akan membahas seblak prasmanan. Seblak prasmanan ini ownernya itu Septi Indriani. Tahun berdiri sejak tahun 2021. Seblak prasmanan ini adalah konsep penyajian seblak yang kekinian dan digemari banyak orang. Keunikannya terletak pada cara pembeli memilih isian seblak mereka sendiri, seperti di tempat prasmanan pada umumnya. Konsep ini memberikan pengalaman yang lebih interaktif antara penjual dan pembeli. Hal yang menarik lainnya dari varian isi dan beragam, yaitu harga yang terjangkau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wawancara seblak gerobak. Selama berjualan seblaknya, yaitu dari tahun 2009 hingga sekarang, target konsumen utamanya yaitu perempuan. Topping dan kepedasan terbanyak yaitu ayam suwir dan dengan efek terpedas. Harga seblaknya yaitu Rp7.000 hingga Rp12.000 per porsi. Dan yang membedakan seblak gerobak ini dengan seblak lain adalah cita rasanya khas. Yang terakhir yaitu rata-rata keuntungan per harinya yaitu Rp3.800.000 per hari. Nah, untuk rencana kedepannya ingin membuka cabang baru dan merekrut karyawan. Untuk menu masih sama, jika sudah berkembang usaha seblaknya, maka menu baru akan ditambah. Kemudian wawancara seblak prasmanan. Lama berjualan seblak tersebut dari tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian target konsumen utamanya adalah semua kalangan. Topping dan kepedasan terbanyak itu kerupuk, tingkat kepedasannya level 2. Harga seblaknya itu sesuai dengan topping yang dipilih pembeli. Kemudian yang membedakan seblak dengan seblak lain itu topping yang beragam dan harga yang terjangkau. Rata-rata keuntungan per hari itu 2-3 juta. Rencana kedepannya itu ingin memperluas area warung, kemudian ingin buka cabang baru.
Nah, selanjutnya kita akan membahas seblak gerobak versus seblak prasmanan berdasarkan survei konsumen. Jadi, konsumen itu 45,9% itu menyukai seblak gerobak, sedangkan konsumen 54,1% perempuan menyukai seblak prasmanan. Seblak gerobak itu tidak dapat dipilih toppingnya dengan bebas, sedangkan seblak prasmanan toppingnya itu dapat dipilih secara bebas. Lalu rasa pedasnya pada seblak gerobak itu lebih terasa, sedangkan seblak prasmanan itu rasa gurihnya yang lebih terasa. Seblak gerobak itu tidak bisa makan di tempat, sedangkan seblak prasmanan itu menyediakan makan di tempat. Seblak gerobak hanya menyediakan varian seblak, sedangkan seblak prasmanan menyediakan varian lain selain seblak. Dan yang terakhir itu, seblak gerobak itu harganya tuh sudah ditentukan oleh penjualnya mulai dari 10.000. Sedangkan seblak prasmanan itu harganya itu ditentukan sesuai topping yang diambil mulai dari 3.000. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan survei konsumen dan hasil wawancara dengan para penjual seblak tadi, maka kami memutuskan akan menjual seblak dengan metode prasmanan, di mana metode ini menyediakan berbagai topping yang banyak yang disukai oleh konsumen yang telah dibuktikan oleh survei konsumen. Nah, dari kesimpulan yang tadi, kami memutuskan untuk menjual seblak prasmanan dan kami akan memasukkan 2 inovasi. Yang pertama adalah menyajikan seblak dalam wadah yang besar agar dapat dimakan secara bersamaan. Yang kedua, yaitu menyediakan varian seblak goreng dan membebaskan para konsumen yang ingin memasak sendiri. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang visibility market. Yang pertama akan dijelaskan oleh Adi Atori. Baik, sekarang saya dengan Adi Atori akan membahas feasibility marketplace seblak prasmanan. Lokasi seblak prasmanan itu ada di Riau, Perawang. Next. Dari hasil wawancara yang udah saya wawancarai ownernya, itu biaya sewa rukonya itu per bulan sekitar 1.167.000. Kemudian kalau dikali dengan 1 tahun itu berarti sekitar 14 juta per tahunnya. WiFi di sana itu sekitar 200k per bulan. Lokasinya itu ada di depan jalan raya, kemudian di dekat rumah warga dan dekat dengan lalu lintasnya para pekerja PT. Nah, jadi di sini nama perusahaannya itu adalah Seblak Teteh Susanti. Ownernya itu adalah Susanti. Kemudian lamanya berjualan itu sudah 8 tahun, dan dia sudah buka cabang kedua di sini. Dia sudah buka cabang kedua. Yang pertama itu ada di KPR selama 3 tahun. Kemudian pindah ke Jalan Indah Kasih tersebut udah sekitar 5 tahun. Kemudian target pembelinya itu perempuan, ibu-ibu, anak-anak, dan warga sekitar. Topping yang paling laris itu ada sosis dan dumpling. Kemudian saingannya itu dia tidak ada saingan karena rezeki tergantung masing-masing. Kemudian karyawannya ada 2 orang. Untuk bulan puasa kemarin karyawannya nggak ada. Selanjutnya saya akan membahas feasibility market seblak prasmanan. Jadi lokasi yang saya pilih itu di dekat jalan raya. Kenapa sih memilih lokasi ini? Saya memilih lokasi ini karena menurut saya tempat ini sangat sesuai untuk berjualan seblak di daerah saya. Selain tempat yang strategis, harga sewanya pun sesuai dengan budget yang telah diperkirakan. Nah, alasan saya memilih lokasi ini karena lokasi ini terletak di Jalan Raya Perawang, kilometer 6 di samping pasar, dan terletak di tengah-tengah kota Perawang. Nah, selain itu tempatnya juga yang strategis di tepi jalan raya, di dekat pasar, dan banyak warga yang melintas. Jadi kalau misalnya ada yang warga yang melintas pasti melihat seblak yang akan kita jual. Terus harganya itu juga murah dan sesuai dengan budget yang sudah diperkirakan. Terus tempat ini juga menyediakan fasilitas, menyediakan listrik dan kursi untuk pelanggan.
Nah, saya telah melakukan wawancara kepada ownernya. Ownernya itu bernama Supriyadi. Jadi, harga ruko yang akan saya sewa untuk berjualan sebelah itu dengan biaya ruko 8 juta per tahun. Dengan fasilitas yang telah didapat itu listrik PLN dan tempat duduk untuk pelanggan. Untuk keamanannya sendiri, keamanan di ruko ini tuh sangat aman karena ruko ini tuh terletak di dekat kantor polisi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang visibility market yang saya pilih. Next. Nah, lokasi sebelah. Saya memilih lokasi ini karena berada di pinggir jalan yang mana memungkinkan untuk menjangkau banyak orang, baik pejalan kaki, pengendara motor maupun mobil, dan harga sewa yang relatif murah dengan fasilitas yang sudah diberikan. Nah, alasan memilih lokasi yaitu berdasarkan tempatnya, yaitu berada di pinggir jalan dan berada di dekat peron dan kantor PBI. Kemudian karena harganya juga yang terjangkau. Terus karena fasilitas yang disediakan, yaitu fasilitas yang disediakan menyediakan listrik, kursi untuk pelanggan, dan meja untuk pelanggan. Nah, dari wawancara yang telah saya lakukan, ownernya yaitu bernama Sumiarti, dengan biaya ruko per bulan yaitu 1 juta, jadi 12 juta per tahun. Nah, fasilitas yang sudah diberikan yaitu listrik beserta kursi dan meja untuk pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang visibility market dari sebelah prasmanan di tempat saya. Nah, lokasi sebelahnya, saya memilih lokasi ini karena menurut saya tempatnya sangat strategis, karena dekat dengan tempat orang membeli barang harian. Jadi di samping tempat sebelahnya ini ada toko kelontong. Dan tempatnya strategis, harga sewa juga relatif murah. Alasan saya memilih lokasi karena lokasinya terletak di jalan utama di Sulawesi Tengah, Kecamatan Sabau, dan terletak di dekat jalan lintas. Saya memilih lokasi ini juga karena tempatnya di dekat jalan raya, di dekat toko kelontong, dan banyak orang melintas. Juga karena harganya yaitu yang terjangkau dan fasilitasnya tempat ini telah menyediakan air dan listrik. Nah, setelah wawancara dari ownernya yaitu Ibu Soilah, ruko ini memiliki biaya sewa per bulan yaitu 800.000 dengan fasilitas listrik, PLN, dan air. Nah, mungkin cukup sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Dan saya moderator, pamit undur diri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.